Selamat pagi adik-adik. Ya, jumpa lagi dengan Kakak Rina. Saat ini kita akan beribadah sekolah minggu secara online. Kiranya semuanya ada dalam keadaan sehat ya. Ya, kalau adik-adik sudah siap, ayo semua bangkit berdiri dan kita memulai ibadah kita. Mari kita puji Tuhan dengan pujian Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersyukur sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersyukur sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersyukur sebab Dia girangkanku. Ya, adik-adik masih pada posisi berdiri. Mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Bapa Surgawi yang mulia dan maha baik, terima kasih atas pagi hari ini. Kembali ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu online kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan hadir bersama dengan kami dan ibadah kami akan berlangsung dari awal sampai selesainya di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan atas setiap salah dan dosa kami, dan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan saat ini dengan pujian Alkitab Buku Terindah. Ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, kitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Kitab buku terindah merupakan keselamatan, karya tentang Yesus yang mulia. Ya, shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan isi firman-Mu. Kiranya Engkau boleh memberkati kami, sehingga kami boleh diberikan kemampuan untuk mengerti dan memahami isi firman-Mu, dan mampu juga kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk Kakak Kirai yang akan menceritakan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati, sehingga Kakak Kirai boleh berkata-kata sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ini. Haleluya, amin. Ya adik-adik, mari kita mengambil Alkitab kita. Mari kita buka pembacaan Alkitab kita dalam Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-22. Ya adik-adik sudah dapat? Ya, Kakak Kirai ulangi. Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-22. Ya, adik-adik kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama.
Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-15 sampai 17 dan ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-22 berbunyi demikian. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan lebih berkuasa daripadaku, akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dengan api yang tidak terpadamkan." Lanjut ke ayatnya yang 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati di atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ya, demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya adik-adik, tema cerita kita pada minggu ini yaitu Yesus dibaptis. Ya, Kakak Kira mau tanya, mengapa kita harus memuji Tuhan di hidup kita? Ya, untuk apa kita memuji Tuhan? Ya, tentunya ada alasannya ya adik-adik. Misalnya, karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang telah menciptakan kita. Dan juga Tuhan yang telah menolong dan menyelamatkan hidup kita. Ya adik-adik, kira-kira apa lagi? Wah, banyak ya alasan kita kenapa kita harus memuji Tuhan. Ya, ketika kita memuji Tuhan juga, kita dapat merasakan sukacita. Dan kita dapat merasakan kehadiran dan kedekatan kita bersama dengan Tuhan. Ya adik-adik, Kakak Kira mau tanya lagi. Apakah adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang Yesus dibaptis? Ya tentunya, kalau kakak-kakak kelas besar dan kakak-kakak kelas remaja sudah dengar ya. Dan pasti tahu siapa yang telah membaptis Tuhan Yesus. Ya betul sekali adik-adik, yang telah membaptis Tuhan Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang telah membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Ya, tetapi kenapa Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Padahal Tuhan Yesus lebih besar dan lebih mulia dibandingkan Yohanes Pembaptis. Dan Tuhan Yesus adalah Mesias. Dan itu juga dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam Lukas pasal 3 ayat yang ke-16. Ya, adik-adik semuanya boleh ambil ke Alkitabnya dan kita buka bersama-sama dan kita baca bersama-sama. Lukas pasal 3 ayat yang ke-16. Ya, semuanya sudah dapat? Kita baca langsung ayatnya ya. Mari kita baca. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ya, tapi kenapa Tuhan Yesus mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Dan itu juga yang ditanyakan oleh Yohanes Pembaptis, yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi Tuhan Yesus menjawab bahwa Yohanes Pembaptis harus membaptisnya, dan itu dilakukannya
untuk menggenapi nubuat dari rencana Tuhan. Ya, adik-adik, kira-kira apa rencana Tuhan? Ya, pastinya rencana Tuhan adalah menyelamatkan dunia. Tuhan Yesus adalah Mesias, yang artinya yang diurapi untuk menyelamatkan dunia, yaitu kita semua. Ya, Tuhan Yesus sangat taat kepada Allah Bapa. Di sini kita dapat meneladani ketaatan dan kerendahan hati Tuhan yang telah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, di mana Allah Bapa sangat berkenan atas ketaatan dari Tuhan Yesus. Itu kita bisa lihat dan pahami melalui pembacaan firman kita dalam Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-21 sampai 22. Ya, adik-adik boleh ambil kembali kitabnya dan kita baca kembali. Dalam Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-22. Apakah adik-adik semuanya sudah dapat? Kita baca bersama-sama ya. Langsung ke ayatnya. Ya, kita baca. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya adik-adik, Tuhan Yesus saja mau untuk dibaptis, apalagi kita manusia. Kita harus menunjukkan kesediaan kita untuk dibaptis. Ya, baptisan bagi manusia adalah tanda penyerahan diri kepada Tuhan dan tanda pertobatan kita. Ya, melalui baptisan itu kita dapat menjadi semakin dekat dengan Allah. Hubungan antara manusia dengan Tuhan akan semakin kuat. Ya, adik-adik, baptisan adalah tanda bahwa Tuhan adalah Allah kita yang akan selalu menyertai kehidupan kita dan kita adalah umatnya. Ya, karena Tuhan adalah Allah kita dan kita adalah umatnya, untuk itu kita harus senantiasa untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, untuk memancarkan kemuliaan Tuhan dengan cara salah satu contohnya adalah memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam keadaan apapun. Ya, baik dalam keadaan senang maupun keadaan sedih maupun dalam keadaan baik ataupun buruk, ya adik-adik. Ya, pujian kita adalah tanda ungkapan syukur kita dan tanda pengakuan bahwa Tuhan adalah Allah yang kita sembah dan kita muliakan, dan kita adalah umat yang telah diselamatkannya. Ya, adik-adik, demikianlah cerita kita pada minggu ini. Haleluya. Ya, adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan, dan kita iringi dengan pujian Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila waktu pagi hari, siang dan malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila waktu pagi hari, siang dan malam, aku diberkati. Ya adik-adik, kita akan doa syafaat dan akan digabungkan dengan doa persembahan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa kami yang sungguh baik di dalam kehidupan kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala penyertaan dan berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini.
Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, dan mampukan serta jadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu bersuka cita, bergembira, selalu memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat kepadamu. Pada saat ini juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak-Mu, berikan mereka kesehatan, kekuatan, serta kecerdasan di dalam pendidikan mereka masing-masing. Dan Engkau berkati juga Tuhan Yesus kepada orang tua terkasih, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan Tuhan Yesus boleh berkati orang tua terkasih di dalam pekerjaan masing-masing. Dan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu dalam kelemahan tubuh ataupun anggota keluarga di dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh jamah dan pulihkan. Pada kesempatan ini juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa kepada teman-teman, anak-anak-Mu Tuhan, maupun anggota keluarga yang boleh Engkau tambahkan umurnya setahun lagi. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan Yesus yang boleh melengkapi sukacita di dalam hati mereka. Dan pada saat ini juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, Bu Pendeta, Bapak Pendeta, para majelis, pengurus kategorial, serta jemaat-Mu yang boleh ikut serta dalam pelayanan-Mu. Kiranya Engkau memberkati mereka di dalam kehidupan mereka bersama dengan keluarga. Dan tak lupa juga Tuhan Yesus, kami mau mendoakan Indonesia kami, negara kami, beserta dunia ini yang sedang dilanda dalam pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh berikan kekuatan, dan Tuhan Yesus yang boleh memulihkan dunia ini, sehingga kami boleh melewati COVID-19 ini. Dan juga Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk kakak-kakak pengasuh. Kiranya Engkau memberkati mereka di dalam kehidupan mereka masing-masing bersama dengan keluarga. Ya Tuhan Yesus, kami memohon ampun atas segala kesalahan kami Tuhan, yang sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk persembahan kami yang telah kami berikan. Kiranya semuanya itu Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, dan Kau berkati persembahan kami ini sehingga dapat dipergunakan sebaik-baiknya di dalam pelayanan-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan Yesus, hanya nama-Mu lah saja boleh kami puji, dan kepada-Mu lah yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik yang terkasih, ibadah kita akan segera berakhir. Dan mari semua bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dari pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Dan segala
Ya adik-adik, mari kita berdoa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita senantiasa menyertai dan melindungi kita saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik yang terkasih, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. We thank you and praise you. Hallelujah.